Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, fellas. Saya Putri Septiawati, mahasiswa Politeknik Fiksi Ganesha Kebumen, Akuntansi Perkantoran tahun 2021, NPM 21312038. Matkul Manajemen Pelayanan Prima kali ini akan membahas mengenai Public Relations sebagai instrumen pelayanan. Lanjut ke slide selanjutnya. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, perkembangan public relation. Yang kedua, istilah dan arti public relation. Yang ketiga, public relation untuk pelanggan internal. Dan terakhir, public relation untuk pelanggan eksternal. Perkembangan public relation mulai dikenal pada akhir abad 19 dan awal abad 20 di Amerika Serikat. Gejala awal timbulnya public relation sendiri ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lain. Jelasnya, public relation tumbuh dari kebudayaan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, yaitu barang ataupun jasa. Lanjut ke slide selanjutnya. Istilah public relation. Public relation terdiri dari dua kata, yaitu public yang berarti publik atau masyarakat, sedangkan relation berarti hubungan-hubungan. Sehingga public relation dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan dengan publik atau masyarakat. Publik yang dimaksud adalah kelompok orang yang menjadi sasaran. Pengertian public relation menurut beberapa ahli. Menurut Frank Jamskin dalam bukunya yang berjudul Public Relations, semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian merupakan pengertian dari public relation. Menurut J.C. Seidel, public relation adalah sebuah proses yang berkelanjutan dari usaha manajemen untuk memperoleh goodwill atau etikat baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Sedangkan menurut Public Relation World Conference, public relation adalah gabungan antara seni dan ilmu pengetahuan yang memprediksi kecenderungan, memperkirakan konsekuensi, memberi saran kepada pimpinan organisasi, dan melaksanakan rencana kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk melayani kepentingan publik dan organisasinya. Dari ketiga pengertian public relation ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa intinya public relation memiliki tujuan untuk menyampaikan segala sesuatu yang sudah direncanakan kepada publik. Entah itu tentang perusahaannya, visi misi, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah public relation. Istilah public relation pertama kali dicetuskan oleh Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat, dalam pidatonya yang disampaikan pada Kongres ke-10 pada tahun 1807. Tetapi, public relation yang dimaksud oleh Thomas Jefferson dikaitkan dengan foreign relation dari Amerika. Kemudian, istilah public relation kembali digunakan pada tahun 1882 dalam sambutan pada acara wisuda di Yale Law School dengan judul The Public Relations and Duties of Legal Profession. Kemudian, di tahun 1897, istilah ini kembali digunakan dalam The Yearbook of Selling Literature. Pada tahun 1906, Ivy Ledbetter bersama dengan rekannya, George Parker, mengeluarkan Declaration of Principle yang berisikan tentang prinsip yang terbuka dan tidak menyembunyikan data dan fakta. Deklarasi ini berhasil membantunya dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Pennsylvania Railroad. Kemudian, pada tahun 1921, setelah namanya terkenal atas jasanya pada perusahaan kereta tersebut, Ivy Ledbetter mulai menerbitkan buletin secara reguler di New York dengan judul Public Relations. Nah, pada tahun 1923, Edward L. Bernays menerbitkan bukunya yang berjudul Crystallizing Public Opinion dan menggunakan istilah public relation di dalamnya. Atas jasa-jasanya ini, Ivy Ledbetter dan Edward Bernays kemudian
dinobatkan oleh Butterick sebagai dua orang figur yang telah memberikan kontribusi dalam hal teori maupun praktik di bidang public relations. Kemudian lanjut ke sasaran kegiatan public relations. Sasaran kegiatan public relations ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, public relations untuk pelanggan internal. Ini berhubungan dengan pembinaan dan pemberian motivasi oleh perusahaan kepada pegawainya selaku pelanggan internal. Yang kedua, public relations untuk pelanggan eksternal. Ditujukan untuk mempererat hubungan atau memelihara loyalitas pelanggan dengan cara membentuk opini publik yang baik terhadap perusahaan. Mengenai public relations untuk pelanggan internal, ini lebih kepada bagaimana perusahaan atau organisasi membina para pegawainya. Di antaranya dapat dengan meningkatkan gairah kerja para pegawai dengan cara memperhatikan kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial, dan psikologis pegawai. Kemudian dengan memelihara hubungan yang baik antara para pimpinan dengan para pegawai dan dengan pihak keluarganya. Kemudian para pimpinan ataupun setiap orang yang berada dalam suatu organisasi atau perusahaan perlu membuat atau menciptakan kesan atau citra positif, karena hal ini sangat berperan dalam membentuk opini publik. Sedangkan public relation pelanggan eksternal lebih ditujukan kepada khalayak umum atau masyarakat, di mana hubungan antara pihak dan pegawai organisasi atau perusahaan dengan pihak eksternal antara lain dilakukan untuk memperluas pasar atau jumlah pelanggan, memelihara dan meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkenalkan produk atau jasa yang dimiliki kepada khalayak, mempermudah akses modal, serta memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan serikat buruh atau pekerja. Video kali ini akan ditutup dengan sebuah quotes dari Alvin Adams, seorang diplomat. Public relations are a key component of any operation in this day of instant communications and rarely inquisitive citizen. Terima kasih.